Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Bunuh diri dalam Islam hukumnya haram, karena sama saja kita melawan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Banyak orang yang berpikiran pendek dan melakukan bunuh diri ketika dilingkupi oleh berbagai permasalahan hidup. Padahal bunuh diri sama sekali tidak bisa menjadi solusi. Berikut ini adalah hal-hal yang terjadi bagi orang yang mengakhiri hidup dengan membunuh dirinya sendiri. 1. Di akhirat akan terus-menerus melakukan hal yang sama untuk membunuh dirinya sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang bunuh diri dengan menggantung diri, dia akan menggantung diri di neraka. Orang yang menikam dirinya dengan senjata tajam, maka dia akan menikam dirinya di neraka. Dan orang yang bunuh diri dengan menerjunkan diri dari tempat tinggi, maka dia akan menerjunkan diri di neraka." Hadis riwayat Bukhari. 2. Kekal di neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menerjunkan diri dari gunung untuk bunuh diri, maka dia di neraka jahanam menerjunkan diri di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa minum racun untuk bunuh diri, maka racunnya itu di tangannya, dia meminumnya di neraka jahanam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata tajam itu di tangannya, dia melukai dengannya di neraka jahanam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasai. 3. Sekalipun terluka di saat jihad fisabilillah. Seseorang yang mati bunuh diri tak akan mendapat penghormatan dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam satu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu di antara orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka. Lalu dia tidak sabar. Kemudian dia mengambil pisau lalu memotong tangannya. Maka darahnya mengalir tanpa berhenti sehingga dia mati. Allah berfirman, Hambaku telah mendahului kehendakku dengan dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengalami luka-luka. Kemudian dia menghampiri tempat anak panah dan melukai dirinya dengan anak panah tersebut sehingga mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam Sahihnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari pikiran buruk untuk membunuh diri sendiri. Sesungguhnya rahmat Allah begitu luar biasa untuk diri kita. Ketika seseorang menghadapi suatu permasalahan, akal yang sehat tentu akan setuju bahwa bunuh diri bukanlah solusi dari permasalahan tersebut. Apapun permasalahannya, selama-lamanya bunuh diri bukanlah solusi. Bunuh diri hanyalah bentuk lari dari permasalahan. Bahkan justru ia akan menambah permasalahan-permasalahan yang lain bagi orang yang ditinggalkannya. Ketahuilah bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Karena Allah Ta'ala tidak akan membebani sesuatu kepada kita kecuali masih dalam batas kemampuan kita. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan solusi dalam permasalahan hidup itu pasti akan didapatkan jika kita kembali kepada Allah, kembali kepada agama, mendekatkan diri kepada Rabb kita dengan menjalankan berbagai ketaatan dan menjauhi segala larangan. Karena demikianlah janji Allah Ta'ala, Ia adalah sebaik-baik penepat janji. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2.
Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.